Oke, dan hari ini kita bakal ngomongin tentang laporan SPT tahunan karena memang sudah masukin tahun 2022. Nah, boleh dijelaskan mungkin ya Bapak Mediantoni dan juga Bapak Ishak, gimana nih kewajiban yang ada untuk para wajib pajak memasuki tahun ini? Silahkan. Iya Mbak, betul sekali. Sekarang kita berada di tahun 2022. Maka bagi wajib pajak saat ini setelah mulai bersiap-siap untuk melaksanakan penyampaian SPT tahunan wajib pajak penghasilan. Jadi bersiap-siap untuk pelaporan tahun pajak 2021. Oke. Wajib pajak yang memiliki kewajiban melaporkan SPT tahunan yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Oke. Kewajiban ini dilakukan dengan menggunakan formulir SPT tahunan PPh yang dapat disampaikan secara elektronik maupun manual bagi yang masih memenuhi syarat. Oke. Gitu, ya. Jadi seperti biasa ya, kalau misalnya kamu mungkin karyawan tuh udah nggak asing lagi lah Nggak dengan asing, SPT betul. ya. Tapi mungkin ada yang barusan aja jadi karyawan mungkin ya, Iya. anak-anak muda gitu kan nih. Kita kasih tahu bahwa ternyata penyampaian SPT tahunan ini ada batasan waktunya gitu ya Pak ya. Iya. Iya, Nah, betul. batasannya Betul. itu seperti apa Pak? Silahkan jelas. Seperti tadi yang sudah dijelaskan sama Pak Mediantoni bahwa ada dua, ada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Nah, Oke. masing-masing itu memiliki batas waktu yang berbeda penyampaiannya. Oh, nah, justru beda ya? Iya. Oke, Nah, aku kira sama loh. beda. Iya, Nah, iya. untuk wajib pajak orang pribadi itu batas waktu penyampaiannya 3 bulan sejak tahun pajak berakhir untuk Oke. orang pribadi ya. Oke. Nah, jadi sehingga untuk tahun pajak 2021 batas penyampaian SPT-nya yaitu tanggal 31 Maret tahun 2022. Oke. Nah, yang kedua untuk wajib pajak badan itu batas waktu penyampaiannya adalah 4 bulan sejak tahun pajak berakhir. Oke. Nah, dalam hal tanggal jatuh temponya jatuh pada hari Sabtu atau Minggu atau hari libur, maka dia akan bergeser ke hari kerja berikutnya. Ini contohnya kasusnya nih di tahun 2022 ini. Jadi Oke. tahun pajak 2021 kan 4 bulan nih. Nah, kalau kita lihat di kalender tahun 2022 jatuh temponya kan tanggal 30 April ya. Iya. Itu jatuhnya di hari Sabtu, Ada hari yang libur. Sabtu, Nah, maka dia jatuh di hari besoknya. Oh. Besoknya hari Minggu, libur juga. Ya, Nah, udah, maka besoknya. besoknya lagi maka kan ada hari libur juga tuh setelah tanggal 3. Maka jatuh tempo untuk SPT tahun wajib pajak badan tahun 2021 jatuhnya kemungkinan tanggal 4 Mei tahun 2022. Oke. Sekarang kita bakalan tanya-tanya lagi sama Bapak Median tadi dan juga Bapak Ishak ya, bahwa kalau misalnya ternyata ada sahabat sonora yang nggak mau melaporkan SPT tahunannya, kira-kira bagaimana ketentuan yang ada nih Pak? Silakan. Iya, makasih Mbak. Ya, setiap ada kewajiban ya, pasti ada konsekuensi sanksi lah. Ada sanksi, ya. Ada tanggung jawabnya. Jadi untuk penyampaian SPT tahunan ini konsekuensinya itu berbeda antara wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Termasuk juga tadi batas waktunya juga berbeda. Nah, untuk wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT tahunan PPh sampai dengan batas waktunya, itu nanti akan mendapatkan surat teguran. Oke. Nah, untuk menyampaikan kewajibannya, apabila surat teguran sudah terbit dan telah melewati jatuh tempo pelaporan, maka wajib pajak itu dianggap terlambat, maka dia akan dikenakan sanksi denda, Mbak. Oke. Nah, untuk wajib pajak orang pribadi, dendanya 100.000. Waduh, lumayan ya. Iya, Buat sayang makan-makan 100.000 bisa untuk makan atau untuk beli voucher gitu. Ya, oke, benar. Nah, untuk wajib pajak badan, nah ini yang lumayan ini, Mbak. Oke. Jadi kalau wajib pajak badan tuh sanksinya sebesar 1 juta. Oke. Iya, Iya. jadi sayang 1 juta. Aha, bener banget ya, lumayan banget dendanya sahabat sonora, daripada denda mending traktir Dina ya. Iya. Apalagi di masa pandemi ini ya tentunya, dan uang ini berarti banget. Tapi denda ini bisa ada akumulasi waktunya nggak nih Pak kira-kira? Tidak ada. Jadi dendanya hanya 1 kali itu. Oke, jadi cuma 1 kali itu. Dan kalau misalnya nih, ternyata ada yang nggak ngelaporin SPT-nya 2 tahun, itu gimana? Ya, dendanya Tetap jadi 200.000 atau 100.000? kalau 2 tahun 1 tahun ya berarti walaupun 2 tahun ya, ya tetap 1 juta. Tapi kalau dia 2 tahun ya 200.000. 200.000. Kali 2, ya. Oke, Jadi baik. memang sayang sekali bila sampai terkena denda ya. Karena melalui acara ini kami himbau wajib pajak di lingkungan kami di JP Bengkulu dan Lampung Oke. agar menyampaikan statement PH dan jangan melewati jangka tertentu tempo. Oke. Lebih cepat lebih baik tentunya
Karena apabila sudah siap, langsung saja dilaporkan. Oke, mungkin pakai mic bisa Pak agak sedikit lihat sih ya. Ah. Ya, benar banget ya. Oke, dan nilainya tetap ya seperti tadi ya sahabat Iya. Sonora. Jadi kalau misalnya memang kamu nggak melaporkan gitu ya, denda nilainya itu tetap 100.000 dan juga 1 juta. Jadi Iya, bunganya betul. dihitung ya berdasarkan persentase juga ya. 2% ya Pak ya? Benar ya? Iya. Kalau bunganya itu atas kurang bayarnya, Mbak. Oh, atas Kalau ada ternyata SPT tahunannya ada kurang bayar, Mhm. makanya berarti kan terlambat bayar. Oke. Nah, terlambat bayarnya itu yang dikenakan bunga. Ya, Oh. itu kalau terlambat bayar. Ya, Oh, cuman oh, kalau oh. SPT-nya nihil, Mhm. kalau pegawai kan sudah dipotong gitu, Oke, iya. nihil, Iya. makanya hanya kena sanksi terlambat lapor aja. Oh. Tak ada bunga kalau Oh, untuk terlambat sanksi gitu. ya. Oke, dan selain penyampaian SPT tahunan PPH, ada apa lagi nih Pak di awal tahun 2022 dari pajak? Nah, di awal tahun 2022 ini Mhm. kita punya program PPS namanya, program pengumpulan sukarela bagi wajib pajak. Oke. Jadi program ini merupakan pemberian kesempatan kepada wajib pajak Mhm. untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PH berdasar pengungkapan harta. Di kesempatan pengungkapan harta ya, bagi wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik sampai dalam tahun 2022 ini. Program ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan telah memiliki aturan petunjuk teknisnya yaitu PMK 96 tahun 2021. Oke. Jadi PPS ini terjadi karena banyaknya surat cinta yang Wah. dikirimkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi maksud surat cinta itu surat himbauan ya, Iya, surat surat himbauan. himbauan ya. Ya, karena banyak wajib pajak yang belum melaporkan data-datanya dengan benar di surat pemberitahuan. Oh, oke. Jadi karena benar nanti kalau dia kena tarif normal, tarif dasar undang-undang perpajakan dia akan lebih tinggi. Mhm. Iya, Nah, jadi memberatkan istilahnya, wajib pajak juga gitu. PPS ini diskon tarifnya gitu. Oh, Tapi oke. dia harus melakukan sendiri. Oh. Jadi makanya program pengumpulan sukarela istilahnya. Dia ungkapkan secara sukarela, tarifnya diskon. Oh, Diskon. mantap. Kalau nggak ikut nanti dia akan kena sanksi yang lebih besar. Oh, gitu. Iya, Oke. itu Kalau istilahnya. gitu, kasih tahu kita gimana cara wajib pajak ikut PPS ini? Apakah para wajib pajak ini harus datang ke KPP atau bagaimana? Karena ini kan pandemi gitu Pak Oh ya. iya betul. Aha. Jadi PPS ini pelaksanaannya dilakukan secara online. Jadi Oh, wajib online. pajak dapat melakukannya kapan saja dari mana saja Mhm. selama memilih jaringan internet dan belum melewati tanggal 30 Juni tahun 2022 ini. Jadi dia berlaku hanya 6 bulan. Oke. Jadi melalui internet Aha. dan tentu saja tidak semua wajib pajak dapat melaksanakan PPS, harus memenuhi syarat-syarat. Oh gitu. ya, akan kita jelaskan setelah ini gitu. Oke, itu nanti ya, nanti kita jelaskan ya. Dan online-nya itu ada website dari pajak sendiri. Oke. Pajak Ada. nanti dia isi formulir di situ. Mhm. Formulir di situ, nah nanti dia telah melaksanakan diisi semua, artinya dia telah melaksanakan. Tapi kalau dia ada yang kurang jelas atas pengisiannya, dia baru perlu datang ke KPP atau Kanwil untuk menanyakan hal-hal terkait itu. Kita punya helpdesk kok. Ya, Selama 6 konsultasi. bulan untuk Oh. konsultasi gitu. Oh, itulah kenapa ada 6 bulan itu ya. Iya, betul. Oke, jadi PPS sendiri ini bukan tax amnesty jilid 2 ya, sebagaimana Ya, yang benar, beredar Mbak. di beberapa media gitu ya. Iya. Jadi PPS ini bukan teks amnesti jilid 2, Mbak. Mhm. Jadi sebagai contoh, PPS ini hanya berlangsung selama 6 bulan. Oke. Yang dimulai dari tanggal tadi udah jelas sama Pak Medintoni 1 Januari sampai dengan 30 Juni tahun 2002 nanti. Oke. Nah, di sini ada 2 kebijakan, Mbak. Oke. Yang pertama itu adalah kebijakan 1, ini untuk WPOP dan badan yang peserta teks amnesti sebelumnya yang tahun 2016 kemarin. Aha. Nah, tapi di sini WPOP badan masih ada harta yang belum mereka ungkapkan, berarti belum jujur pada waktu itu. Nah, makanya di kesempatan kali ini PPS ini, nah silakan untuk mengikuti dan mengungkapkan yang belum diungkap. Oh. Jadi ini posisi hartanya tahun 2015 ke bawah sampai tahun 1985. Nah, itu kebijakan pertama. Nah, yang untuk kebijakan kedua, ini khusus hanya untuk WPOP, Mbak, orang pribadi. Iya. Nah, yang hartanya belum diungkapkan atau disampaikan dalam SPT tahunan tahun 2016 Oke. sampai dengan tahun 2020 kemarin, Mbak. Dan masih dimilikin gitu. Iya, masih harus dimilikin gitu. Tapi dia lapornya di SPT tahunnya belum semuanya. Oh. Ada yang masih diumpetin. Oke. Nah, sehingga
wajib pajak yang peserta TA yang masih terdapat harta yang belum dilaporkan. Nah, ini apabila ditemukan oleh Direktorat Tindak Pajak, maka atas harta tersebut itu dianggap sebagai penghasilan. Nah, dan dikenakan tarif PPh final sebesar 30%. Yang paling memberatkan tuh sanksinya, Mbak. 200%. Sanksinya itu 200%, Mbak. Wow. Berarti 2 kali lipat. Iya. Jadi kalau 90% total dia. Iya, total dia harus habis hartanya kalau nggak. Jangan 100%, 90% untuk bayar pajak. Pajak doang ya. Makanya jadi orang harus taat pajak dong. Nggak usah. Oke, Dina masih barengan sama Bapak Mediantoni dan juga Bapak Ishak ya dari Kanwil DJP Bengkulu dan Pajak ya. Kita lagi ngomongin tentang peran serta wajib pajak dalam laporan SPT tahunan PPh dan untuk mengikuti PPS. Ini adalah sebuah penyuluhan tidak langsung 2 arah sahabat Sonora ya. Tadi kita sudah membahas bahwa udah masuk tahun 2022. Jadi untuk kamu wajib pajak jangan lupa ya, maupun pajak orang pribadi dan juga wajib pajak badan itu harus melaporkan SPT-nya. Nah, Bapak-bapak, ini kita punya pertanyaan dari beberapa sahabat Sonora ya. Ada langsung aja ketemuan sama kamu yang ada di Raja Basa. Ada Kurniawan nih, kayaknya lebih menyimpang dari SPT ya. Tapi kata dia mau tanya nih Pak, saya nih udah buat NPWP di tahun 2020, tapi belum diambil. Kira-kira masih ada nggak ya NPWP saya? Kalau mau ngambil harus bawa apa? Emang NPWP-nya mau diapain? Tenang aja, masih ada ya Pak ya. Silakan Pak dijawab. Oke, terima kasih. Dari siapa tadi namanya, Mbak? Kurniawan Raja Basa. Oh, Kurniawan Raja Basa ya. Jadi Kurniawan, jadi apabila Anda sudah terdaftar, maka selamanya itu akan ada datanya di Direktorat Jenderal Pajak. Jadi kita sekarang ini sudah sistem online. Jadi setiap daftar di KPP manapun itu datanya sudah ada di server nasional. Jadi bisa diakses dari manapun, KPP manapun juga. Walaupun kalau kartu NPWP-nya yang dimaksudkan, nah jelas masih ada dan masih bisa gitu. Jadi datang aja ke KPP tempat terdaftar, atau kalau bisa juga KPP terdekat sebetulnya. Bisa. Cuman kalau lebih baik ke KPP tempat terdaftar saja, karena nanti kalau untuk pencetakan kartu kan, nah jadi nanti datang ke sana, nah cukup tunjukkan KTP saja. Tuh KTP aja ya. KTP. KTP masnya ya, Masnya. jangan KTP Orang lain. Iya. Nanti akan dicatatkan kartu NPWP di KPP lain juga bisa. Cuman selama catatan tidak habis kartunya ya. Kadang-kadang KPP ada juga yang kartunya itu habis. Iya benar-benar aku pernah kayak gitu sih. Jadi nunggu kali ya. Nunggu nanti bisa gitu. Terus juga kadang-kadang kan kalau misalnya habis nanti bisa dikirimin juga langsung ke alamatnya. Bisa. Oke, ya sudah kalau gitu kita next lagi ke Kemiling sekarang kita. Ada Tara nih Pak, gaji saya tuh awal 2 juta, terus sekarang naik jadi 3 juta. Nah untuk perubahan gaji langsung ubah di akun atau ada syarat lagi nih ke KPP? Misalnya aja sih kata dia gitu. Silakan Pak. Iya, Tara di Kemiling ya. Kalau ada perubahan gaji sebenarnya nggak perlu datang ke KPP. Biasanya Karena udah di sama gitu pemberi ya, gaji itu kan nanti kalau kita di pegawai swasta ada namanya 17721 A1. Nah, di situ kan tercover itu selama setahun berapa gaji kita. Jadi yang penting kita lapor SPT tahunan. Di situ nanti kelihatan tahun ini gaji kita berapa. Kalau memang naik di sini ya udah nanti tunggu di tahun depan. Kita laporkan lagi gaji yang barunya. Iya benar. Tenang aja ya Tara ya. Iya, tenang aja dan syukur mudah-mudahan naik terus gajinya. Amin. Semoga bos saya mendengar ya. Oke. Dan ada Dwi nih, Bapak di Kota Baru. Nih sepertinya dia Baru juga masih awam ya, dan juga masih newbie nih karena 21 tahun dia pengen tanya kewajiban untuk lapor SPT itu ketika penghasilan kita berapa sih katanya. Iya, ini mungkin Pak Mediantoni ini. Jadi kewajiban NPWP itu kalau penghasilan kita untuk yang tidak kawin, bujangan 21 tahun kan biasanya belum kawin ya. Nah itu apabila penghasilan kita itu di atas 4,5 juta sebulan. Di atas 4,5 juta sebulan. Artinya kita tidak, di bawah itu tidak kita perlu bayar NPWP. Jadi kalau setahunnya 4,5 juta itu 54 juta. Wow. Yeah. Kalau di bawah 54 juta tidak perlu. Tapi kalau dia sudah di atas 54 juta kita baru terkena penghasilan. Pajak penghasilan itu dikuangin dulu setelah tadi itu yang PTKP nama penghasilan tidak kena pajak. Misalnya 60 juta ya, dikuang 54 juta itu 6 juta itu nanti yang terkena pajak dengan tarif 5%.
Oke. 5% ya betul ya? Iya, betul. 5%. Jadi- Sekitar 300 ya. Iya, Iya. sekitar itu. Sekitar situ ya. Jadi kalau penghasilan di bawah 4,5 juta ya tenang. Nah, Nggak ada pajak yang nggak ada dipotong. pajak. Nggak ada pajak kok. Aman. Udah gaji kecil kena pajak lagi. Tengah mengurus sistem gitu Mbak. Oke. Tapi tadi kita sudah menyinggung bahwa ada PPS ya Pak ya, dan Iya, terus betul. disampaikan juga kalau misalnya nggak ikut, ini bisa kena yang namanya PPh sebesar 30%. Iya, Dan benar sekali. untuk yang ikut berapa tarif yang ada, Pak? Silakan. Iya, ini harus ada pembandingnya ya. Kalau nggak ikut 30%, gimana kalau yang ikut? Nah, kalau ikut tarifnya, kan ada 2 kebijakan ya Mbak. Untuk kebijakan satu, kita mulai dari tarif yang terendah ini 6%. 6% ini adalah wajib pajak yang melakukan repatriasi asetnya yang dari luar dibawa ke dalam, kemudian dia deklar, atau aset yang di dalam dia deklar. Nah, 6% ini dia investasikan. Oke. Setelah dibawa ke dalam, dia deklar, dia investasikan ke dalam surat berharga negara atau masukkan dalam industri barang jadi ya, bukan yang masih barang mentah tapi sudah berjadi, atau industri yang new renewable energy. Energi terbarukan. Yang terbarukan misalnya pembangkit listrik tenaga air gitu. Itu maka tarifnya 6%. Nah, untuk yang kedua, tarif yang menengah lah 8%. Ini hanya dia memasukkan atau repatriasi aset dari luar ke dalam. Atau asetnya di dalam dia deklar, ini saya punya aset nih kemarin nggak lapor. Itu tarifnya 8%. Tapi kalau yang tinggi juga, ini yang 11%, dia hanya deklar aja dia punya aset di luar negeri, tapi dia nggak dibawa ke dalam, itu kenanya tarifnya 11% untuk kebijakan satu. Nah, untuk yang kebijakan dua, ini yang untuk WPOP aja Mbak ya, untuk WPOP, ini tarif paling rendahnya itu 12%. Nah, 12% ini dia repatriasi aset luar negeri dan deklar aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam surat berharga negara, industri hilirisasi sumber daya alam, atau industri new renewable energy. Nah, itu 12%. Atau yang menengahnya ini dia hanya melakukan repatriasi aset luar negeri dan deklar aset dalam negeri, tapi nggak diinvestasikan, dia 14% kenanya. Nah, kalau hanya deklar aja aset luar negeri, saya punya aset nih di luar di Singapura, dia kenanya 18% gitu. Jadi lebih rendah Mbak dibandingkan kalau dia nggak ngikutin sama sekali. Oke, gitu ya Sahabat Sonoraya. Jadi ini sangat penting banget nih, kebijakannya juga pastinya sudah diatur melalui peraturan pemerintah gitu ya Pak ya. Dan tadi kan sudah dijelaskan gitu ya tentang cara ikut PPS, terus kalau misalnya kita nggak ikutan gitu. Nah, ini kita yang mau tahu kalau misalnya pengen ikutan, terkait syaratnya, ada syarat apa aja nih untuk ikut PPS Pak? Jadi syaratnya mengikuti tata cara yang ada Mbak ya. Oke. Seperti melakukan cara elektronik yang terkait pesertanya dan apa yang menjadi dasar perhitungannya online, jadi ya ikuti aja nanti cara-caranya. Nah, khusus untuk kebijakan 2 ada beberapa syarat umum, misalnya dia memiliki NPWP, kemudian membayar PPh final tadi, jadi dia hitung sendiri berapa pajaknya, dia bayar, cara-caranya ada di website itu, nanti dilihat. Kemudian menyampaikan tahun SPT PPHOP tahun 2020, kemudian mencabut permohonan atau upaya hukum tahun pajak 2016 sampai tahun 2020 terkait dengan pajak penghasilan potongan bunga, dan PPN. Kemudian tidak sedang diperiksa atau dilakukan bukti permulaan untuk tahun pajak 2016 sampai dengan tahun 2020. Serta tidak sedang melakukan penyidikan atau proses peradilan atau sedang menjalani tindak pidana di bidang perpajakan. Kalau itu syarat-syaratnya secara umum untuk kebijakan 2 Mbak. Ya, jadi ini syaratnya sebenarnya kalau misalnya bisa di flashback lagi kayaknya nggak ada yang berubah gitu ya Pak ya? Atau ada perubahan untuk syarat ini dari tahun kemarin? Kalau dari ini kan baru Mbak ya, kalau dari teks amnesty jelas mengalami perubahan. Oh ya gitu, jadi ada perubahan ya. Oke, baiklah kalau gitu. Kalau misalnya ternyata wajib pajaknya mengalami kesulitan gitu, sahabat Sonora lagi Bapak ya, untuk ikut PPS ini. Jadi seperti apa nih dalam pengisian formulirnya kalau kita menemukan kesulitan? Jadi kalau WP menemui kesulitan, dapat melakukan konsultasi ke Direktorat Jenderal Pajak melalui saluran resmi kami. Jadi ya
Memang kita akui pengisian formulir PPS ini dilakukan secara online karena kita tahu bahwa data-data itu penting dan mungkin saja rahasia bagi wajib pajak. Benar. Akan tetapi kami di Kanwil dan KPP membuka layanan helpdesk tadi saya sampaikan di muka untuk membantu wajib pajak apabila menemukan kendala dalam pengisian formulir tersebut. Jadi helpdesk itu ada di seluruh KPP dan Kanwil, jadi datang aja ke sana, tanyakan masalahnya, nanti akan diberikan solusinya. Ada juga saluran lain yang dapat dimanfaatkan untuk menghubungi kering pajak 15.200 atau 1.500-200 atau juga ada chat pajak yang dapat diakses melalui website resmi kami di www.pajak.go.id. Masuk aja ke situ, nanti bisa kita secara online situ, secara live gitu ya. Atau dapat juga mengikuti kelas pajak khusus PPS. Jadi ada kelas pajak. Jadi yang pengen tahu benar-benar tahu itu kita lakukan setiap hari kerja. Jadi di Kanwil itu Senin jam 10 sampai jam 12, kemudian Selasa dan Kamis diselenggarakan oleh kantor pusat DJP, Rabu diselenggarakan oleh KPP, Jumat diselenggarakan oleh KP2KP. Jadi itu setiap hari Senin sampai Kamis ada. Jadi daftar dulu, daftarnya itu melalui www.pajak.go.id dan ada wajib pajak juga dapat mengikuti kegiatan dengan memfollow Instagram kami di @pajak_Bengkulu_Lampung. Boleh Dina ulangin sahabat-saudara ya. Jadi kalau misalnya kamu menemui kesulitan, langsung aja deh di www.pajak.go.id ya, ada kelas pajak khusus PPS juga gitu ya di hari Senin jam 10 dan sampai dengan jam 12. Jadi luangkan waktu kamu ya, jangan sampai nanti nyesel. Dan mungkin kalau misalnya kamu anaknya sosial media banget, bisa deh di follow dulu akun Instagramnya di @pajak_Bengkulu_Lampung ya. Atau bisa menghubungi kering pajak di 1500-200 dan bisa chat juga tuh di via WhatsApp juga sahabat-saudara ya. Jadi ternyata banyak banget ya Pak ya saluran biar wajib pajak ini bisa ikut di program PPS ini ya. Terakhir nih mungkin kira-kira manfaatnya nih kalau orang Indonesia nih, kalau misalnya disuruh sesuatu kan pengen ada yang untung-untungnya gitu Pak ya. Mungkin apa nih manfaat yang bisa diterima wajib pajak kalau misalnya ikut PPS ini? Silakan. Iya benar sekali Mbak, kalau nggak ada manfaat untungnya apa? Kenapa harus ikut PPS ini ya? Iya nyapi-nyapiin aja gitu ya. Benar tuh bayar lagi. Nah, untuk kebijakan 1 dan 2 ini sama, kebijakan 1 dan 2 manfaatnya. Ini yang paling penting nih. Jadi data atau informasi yang bersumber dari SPPH atau surat pengungkapan harta tadi dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang HPP itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan pidana terhadap WP. Wah, itu aman jadi tidurnya lebih aman ya atas harta tersebut. Nah, sedangkan khusus untuk kebijakan 1 itu tidak dikenai sanksi pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Teks Amnesti, yaitu tadi yang kenaikan denda bunga sebesar 200% dan tarif PPh Pina sebesar 30%. Nah, untuk kebijakan 2 itu tidak diterbitkan ketetapan untuk kewajiban pajak tahun pajak 2016 sampai dengan tahun 2020. Artinya tidak dilakukan pemisahan. Jadi aman nih. Atas penghasilan tahun 2016 sampai tahun 2020 kecuali ditemukan harta yang kurang diungkap dalam surat pernyataannya, maka itu bisa ditagih atau dikirimkan surat oleh nanti sama petugas. Oh, ternyata ada hartanya yang kurang gitu. Rumahnya 3, dia ungkap 2, satunya belum diungkap. Iya. Tahuan deh. Tapi yang paling penting kebijakan 1 dan kebijakan 2 yang tadi yang di awal saya bilang itu aman. Jadi yang atas harta yang diungkap tuh bebas dari tuntutan. Bebas dari tuntutan ya. Jadi kalau misalnya pengen punya harta terus aman sentosa sampai cucu anak. Cuman setelah ini jangan buat dosa lagi. Aduh ya, jangan dong ya. Iya, laporkan semuanya. Jadi mulai setelah PPS ini jadi lebih patuh. Benar banget ya, karena kan sudah diungkap semua hartanya. Iya, diungkapin semua ya. Jangan dipendam ya, nanti jadi hati loh ya. Oke deh Bapak, terima kasih banyak ya. Semoga dengan adanya talk show ini semua warga Lampung jadi sadar gitu ya untuk melaporkan SPT-nya dan juga ikut PPS. Nah, terakhir nih dari Bapak-bapak, kira-kira apa yang mau disampaikan dari Dirjen Pajak? Silakan. Dari Bapak Widiantoni mungkin. Oh iya, terima kasih Mbak Dina. Jadi kembali mengulang karena kita sudah
memasuki tahun pajak baru, tahun baru 2022, sehingga kewajiban kita saya mengingatkan untuk segera dilaporkan, jangan sampai terkena denda. Jadi pajak memang sebagai bukti kita cinta tanah air dan bela negara. Yes. Dengan membayar pajak kita akan turut melaksanakan pembangunan di Indonesia gitu. Kita juga menikmati fasilitas umum, kemudian jasa dari pemerintah seperti penanganan kombinasi dan sebagainya, itu semua dari pajak. Jadi kita wujudkan masyarakat sadar, peduli pajak, taat pajak, sehingga kita dapat menjadi negara maju. Dan tidak lupa karena ada program PPS yang merupakan diskon atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang belum dilakukan sempurna dengan benar. Nah, kita harapkan semua wajib pajak mengikuti supaya tidak terkena tarif yang tinggi. Mungkin itu dari saya gitu. Oke. Silakan kalau dari Bapak Ishak seperti apa? Iya, kalau dari saya ada dua Mbak yang saya Wah. sampaikan. Ini paling penting. Yang pertama nih terkait dengan SPT tahun. Yang pertama, lapor lebih awal, lebih nyaman Mbak. Wih, Kan udah selesai. Iya. Kalau lupa nanti di ujung-ujung mepet kena Iya, sanksi. Ingat Segera ya. siapkan datanya, apa-apa yang harus kita laporkan. Kalau kurang tahu silakan lihat di media sosial kita @pajak Bengkulu Lampung. Yep. Banyak sih, atau lihat di brosur, leaflet atau apapun terkait dengan kewajiban. Kemudian laporkan lebih awal, lebih nyaman. Oke. Nah, terus yang kedua, ini paling penting. Oke. Jangan sia-siakan program PPS ini karena Iya. hanya berlaku 6 bulan. Nah, nanti ke depannya para wajib pajak kami di tindak pajak itu banyak memiliki data. Tadi seperti disampaikan di awal oleh Pak Median, banyak surat cinta, berarti banyak yang data yang kita punya yang kita sampaikan. Jadi nggak ada lagi ruang untuk ngumpet, Mbak. Jangan nanti daripada esok tadi udah dibilang sama Pak Median itu hartanya tinggal 90%. Habis kan diambil oleh negara kan? Iya, Nah, biar kita bisa menikmati harta dengan tenang, siapkan mana harta yang belum kita laporkan. Dan itu. jujur ya. Iya, Jujur. setelah ini baru kita mulai terbuka, laporkan semua penghasilan. Jadi kita bisa hidup dengan nyaman, tenang kan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak. Keren banget ya sahabat Sonora. Ini nggak tahu lagi kalau misal kamu masih nggak sadar juga ya. Padahal itu gampang banget, tinggal diakses aja di pajak.go.id ya.